Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Salam Oki. Ya, hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, teman-teman yang salat Jumat, selamat menunaikan salat Jumat nanti siang. Jadi hari ini adalah waktunya untuk kembali belajar komputer dengan program suara, program pembaca layar, gitu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengetik dengan 10 jari, dengan 10 jari ini, bukan dengan 11 jari atau dengan 21 jari ya, gitu. Dengan 10 jari, juga kemarin sudah saya tampilkan juga start menu dan beberapa aplikasi yang ada di menu taskbar di bagian bawah gitu. Oke, untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Netralight dan teman-teman juga yang sudah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya, di mana di situ saya menggunakan versi Windows 11. Nah, sekarang saya downgrade ya ke Windows 10. Saya kembalikan laptop saya ke Windows 10 karena satu sisi laptop saya menjadi sangat lambat, terlalu banyak sekali masalah. Bukan berarti Windows 11 tidak akses, Windows 11 akses dan sebetulnya sangat nyaman. Tapi karena lambat dan sering not responding, itu membuat isinya saya menjadi lebih sedikit sulit. Makanya saya downgrade ke Windows 11 untuk bisa sedikit lebih lancar. Windows 10 maksudnya. Sorry. Oke. So, apa sih Ki yang mau kita bagian hari ini? Hari ini saya akan masuk ke bagian dalam laptop, di mana nanti kita akan mencoba membedah apa yang ada di di PC atau laptop ini. Biasanya itu yang harus kita tahu dulu ada apa aja sih gitu, dan bagaimananya gitu ya. Oke, coba saya share screen. Select a window or application that you want to share with. Tab control, basic tab selected checked. Sharing options list box. Use arrow keys to select whiteboard. Lock screen. Share your entire screen selected. New media controls window. Oke, ini saya Start. minimize dulu. Return to media button. Restore media controls window. Oke, ini saya minimize. Jadi ini udah tampilan. Oh iya, saya lupa tampilan apa? Okay. Context menu. Harus. News up menu. Sort by sub. News up menu. Mark icons are. Show desktop icons D. Okay. Oke, ini desktop saya. Sudah saya perbesar teman-teman ya. Ini ikonnya sekitar 175%, jadi agak-agak besar dan jadinya banyak. Control panel. Microsoft Edge. Google Desktop. Google Chrome. AnyDesk. Adobe Reader Side. Free tools. Ya, banyak. NVDA. Adobe Desktop. Oke. Ya, baik. Ini kemarin seperti yang saya bilang, saya sudah menunjukkan apa yang ada di desktop ini, yang ada di bagian sini nih. Tangan kiri, maaf, bagian sini saya tadi sudah kemarin sudah saya tunjukkan. Lalu juga saya sudah tunjukkan yang ada di bagian bawah. Ada Cortana, Test View, Microsoft Edge, File Explorer, Mail, kayak gini ya. Ada notification server. Nah, di Windows 11 yang bagian bawah sini, tadi bagian taskbar ini, yang ini itu tidak bisa digapai dengan mudah, walaupun dengan pointer mouse sekalipun. Bisanya dengan tab. Gitu. Bahkan untuk dengan panah aja kadang-kadang agak sulit. Jadi bisanya hanya dengan tabulasi gitu ya. Untuk pindah ke menu yang ada di bawah. Karena dengan pointer, ini saya gerakan mouse saya, pointer mouse saya, ini kebaca kalau pakai di Windows 10. Tapi di Windows 11, ini tidak terbaca.
Jadi bilangnya cuman apa sih running application gitu. Oke. Lalu untuk menampilkan atau untuk masuk ke disk PC itu beragam caranya. Bisa dengan masuk ke di Windows Explorer yang ada di run, yang ada di taskbar. Mail. File Explorer. File Explorer ini bisa. Bisa dengan juga masuk ke start, masuk ke sini, kita ketik disk PC. Ya, dulu ini bisa di situ, bisa dengan dari desktop. Kalau teman-teman udah buat di desktop, ini ada disk PC di sini. Sorry, saya gantikan dulu, takut bisa dari sini juga. Jadi beragam masuknya. Atau bisa juga dengan run command, atau masuk misalkan kita mau buka download atau mau buka dokumen, kita tinggal ketik aja. Oke, kita dengan cara tekan Windows button yang ada di bawah, ketiga dari sebelah kiri, Alt Control sebelah kiri, terus Fn lalu ada Windows. Tekan Windows, start Windows, kita ketik disk PC. Langsung ada, enter. Oke, ini adalah tampilan disk PC yang ada di saya. Ya, kita sesuai dengan tab. Di objek biasanya ini nggak terlalu saya sering pakai sih. Coba kita lihat ada apa di dalamnya. Ternyata kayak sepertinya empty. Ya, ini kosong, foldernya kosong. Untuk kembali ke menu sebelumnya bisa dengan backspace. Coba kita ulang lagi. Di objek ini kosong, bisa dengan backspace, saya tekan backspace, atau dengan Alt panah kiri. Tapi biasanya saya gunain backspace untuk kembali ke menu sebelumnya. Desktopnya tampilan desktop tadi yang ada di layar depan, layar utama tadi. Tampilannya ada di sini desktop. Kita kalau enter, rangkuman yang ada di depan. Kita coba. Ya, ini rangkumannya ada Adobe, Google Sheets 3 of 9, Google Slides 4 of 9, Microsoft Edge Copy 5 of 9, Microsoft Edge 6 of 9, Microsoft Teams 7 of 9, Outlook 8 of 9, Zoom 9 of 9. Ada ini desktop yang ada di layar. Walaupun tidak semuanya muncul sini, seperti ada NVIDIA yang nggak ada di sini, terus tadi ada AnyDesk juga nggak muncul di sini, ada Trio Tools juga nggak muncul di sini. Jadi hanya beberapa saja. Oke, kita balik kembali lagi, kita dengan panah kanan. Ini ada dokumen. Ada custom office. Scan dokumen. Sound recording. Ini file saya. Zoom. Nah, ini defaultnya Zoom kalau teman-teman ngelakuin Zoom meeting dengan recording dilakukan, maka akan defaultnya akan masuk di sini, di Zoom sini. Bisa dipindah kok untuk ke drive manapun yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman punya external storage kayak SSD eksternal atau flash disk atau card reader atau micro SD, itu bisa dipindah biar nggak penuh. Biar nggak penuh amat di drive C. Ini download. Kosong. Saya nggak ada file download yang saya punya, tapi sebetulnya ada 2 kemarin, tapi sudah saya pindah ke flash disk saya yang dengan folder namanya aplikasi. Ini musik bawaan dari Windows, tapi saya nggak pernah naruh musik di sini, gitu. Ini picture atau foto. Ada kamera roll, screenshot, sama
apa namanya, Save screenshots free of free. Save pictures to a free. save picture. Cuman saya juga jarang naruh foto di sini. Items view list folders video row 4 column 1 7 of 10. Video juga Devices jarang. advised folders grouping expanded video row 4 column 1 7 of 10. Nah, tadi dari yang 3D object sampai dengan video ini defaultnya menggunakan drive C atau drive C yang ada di dalam Windows laptop teman-teman. Jadi SSD atau hard disk itu umumnya biasanya dibagi dalam satu partial, satu ruangan aja gitu ya. Padahal di dalam hard disk atau SSD bisa dibagi-bagi menjadi beberapa ruangan gitu. Misalkan ada C, ada D, ada E, terserah teman-teman. Dibagi saja boleh, misalkan peruntukannya yang C itu bisa lebih banyak karena untuk naruh semua file hasil download biasanya taruhnya ada di C. Lalu kalau misalkan apalagi ya yang C kayak tadi Zoom itu defaultnya di C, atau teman-teman yang sudah yang menggunakan Apple device dengan iTunes, kalau teman-teman naruh lagu di iTunes lalu naruh apa file-file di iTunes, maka juga defaultnya keambilnya dari C. Jadi biasanya C itu bagi lebih banyak. Nah, di laptop saya SSD-nya itu cuma satu partial, satu ruangan aja, itu C. C, kapasitas SSD saya ini ada 256 GB, tapi yang tersedia saat ini udah di bawah 200 sepertinya. Oke, kita masuk ya. Ini berikutnya adalah daftar storage yang ada di laptop saya, atau yang bisa digunakan untuk menyimpan data, menyimpan hasil download, menyimpan musik, dan menyimpan macam-macam. Jadi ini adalah kayak disk drive dari yang ada di dalam laptop. Oke. Devices and drives grouping expanded. Devices and drives free expanded. Disebutnya devices and drive, ada 3 di yang ada di dalam sini. Kita mulai. Folders grouping devices and local disk C row 1 column 1 of 10. Nah, ini local disk C. Ini tempat menyimpan semuanya. Ada untuk Windows, untuk Office, semua di sini simpannya. Jadi ini kapasitas 256, paling bisa dipakai, anggaplah kurangin 12 giga atau sekitar 235 atau 238 kepakainya yang bisa dipakai. Lalu dipakai buat segala sistem Windows, sistem Office, segala macam. Sisa-sisa tadi kemarin terakhir sebelum saya lakukan ini, sebelum saya naruh ada beberapa rekaman Zoom di dalam ini, ada sekitar 199 giga. Kita lihat sekarang berapa. Saya lebih nyaranin ini dengan mouse sih lebih enak, karena kalau pakai properties kadang-kadang suka nggak kebaca dengan jelas. Jadi lebih baik pakai ini. Coba sebentar. Oke, ini ada apa? Mouse-nya oke. Available space 174 GB free of 237 GB. Name group available space 174 GB free of 237 GB. Name group available space 174 GB free of 237 GB. Name group available space 174 GB free of 237 GB. Jadi yang masih bisa dipakai adalah 174 GB dari 237 GB. Gitu. Kita lihat ada apa sih drive C? Local disk C. Item view list. $win me agent not selected 1 of 10. Free. $win me agent 1 of 10. Date modified edit 2/2/. Type edit file folder edit. Date mod. $win me agent 1 of 10. Ini coba kita buka. Item view list. Scratch not selected 1 of 1. Selected. Date mod. Type edit file folder edit. Date. Scratch 1 of 1. Kosong sebetulnya. Item view. Kosong. Item view list. Item view list. $win me agent 1 of 10. Ini kayak region ya. Free tools 2 of 10. Trio tools ini untuk Apple device untuk restore segala macam. Intel 3 of 10. Ini Intel. OneDrive 10 4 of 10. OneDrive gitu saya. Perlog 5 of 10. Ini biasanya program. Biasanya program semua. Nggak bisa dibuka, jadi kita butuh izin untuk buka itu. Ini program file. Item view list. Bonjour not selected 1 of 22. Common files 2 of 22. Bonjour 1 of 22. Common files 2 of 22. Google 3 of 22. Internet Explorer 4 of 22. Microsoft Office 5 of 22. Internet Explorer 4 of 22. Microsoft Office 5 of 22. Microsoft Office 15 6 of 20. Microsoft OneDrive 7 of 22. Microsoft Update Health Tools 8 of 22. Modifiable Windows Apps 9 of 22. PC Health Check 10 of 22. Uninstall Information 11 of 22. Windows Defender 12 of 22. Windows Mail 13 of 22. Windows Media Player 14 of 22. Windows Multimedia Platform 15 of. Windows
20 of 22. Jadi ini semua file yang ada di program file yang ada di dalam laptop saya. Items view list program file 6 of 10. Program files x86 7 of 10. Ini juga program file juga, Items view tapi list free beda tools not selected 1 of extension. 19. Adobe free tools 1 of 19. Adobe 2 of 19. AnyTest 3 of 19. Conjure 4 of 19. Common files 5 of 19. Google 6 of 19. Internet Explorer 7 of 19. Microsoft 8 of 19. Microsoft.NET 9 of 19. NVDA 10 of 19. Teams Installer 11 of 19. Windows Defender 12 of 19. Windows Mail 13 of 19. Windows Media Player 14 of 19. Windows Multimedia Platform 5. Windows NT 16 of 19. Windows Photo Viewer 17 of Windows Portable. Windows PowerShell 19 of 19. Sama. Items view list program files x86 7 of 10. Pada prinsipnya sama, cuman ada beberapa yang beda extension saja. Program data 8 of 10. Users 9 of program data 8 of 10. Data type edit file folder edit. Data program data 8 of 10. Program data, Items view list Adobe not selected 1 of 60. AnyTest 2 of 60. Apple 3 of 60. Apple Computer 4 of 60. Asus 5 of 60. Intel 6 of 60. Microsoft 7 of 60. Microsoft OneDrive 8 of 60. Mozilla 9 of 60. Packages 10 of 60. Regent.1991. Software distribution 12 of 6. SSH 13 of 60. User private 14 of 60. User shared 15 of 60. Windows holographic devices 16 of. ya, jadi itu yang ada di program data. Items view list program data 8 of 10. Users 9 of 10. Windows 10 of 10. Users 9 of 10. Type edit file folder edit. User. Jadi teman-teman kalau ini kita harus tahu dulu apa ini folder atau bukan, ya istilahnya kita ngecek dengan panah kanan aja ya, untuk masuk tahu apakah ini folder atau file. State modified edit once. Type edit file folder edit 09 type column 3. Ini file folder, karena kalau file State takut modified. Users 9 of 10. kalau file takutnya langsung kebuka, kita bingung apa yang kebuka gitu. Windows 10 of 10. Users 9 of 10. Items view list Asus not selected 1 of 3. Default 2 of 3. Public 3 of 3. Ini lebih ke Asusnya sih, Items view list users 9 of 10. user Asusnya ya. Windows 10 of 10. Windows ini Windows kita. Oke, ini yang ada. Items view list devices. Itu yang ada di drive C atau drive C. Pada prinsipnya drive C tidak bisa di apa ya, jangan diutak-atik lah. Takutnya ada yang teman-teman utak-atik tiba-tiba ke uninstall, bisa membuat apa sih softwarenya malah nggak bekerja maksimal dan ada crash takutnya gitu ya. Nah, karena saya hanya memiliki satu ruangan di SSD-nya, jadi tidak saya bagi-bagi ke dalam beberapa ruangan, maka semua akan tersimpan secara otomatis di drive C. Tapi tadi kan ada 3 ya, ada 3. Nah, ini saya memerlukan, kemarin akhirnya saya memerlukan apa? Sebetulnya saya memerlukan tambahan storage atau tambahan penyimpanan. Saya sempat bertanya-tanya ke beberapa orang, ke beberapa toko, ke beberapa ini untuk mengganti SSD saya dari 256 menjadi 512. Nah, tapi saya jujur saya masih ragu untuk menggantinya karena takutnya ketika saya ganti, ya apa ya, istilahnya membongkar laptop itu kan juga nggak mudah-mudah amat gitu ya, membongkar laptop tipis gitu. Kalau laptop tebal sih oke lah, fine aja. Bagi laptop Asus saya yang lama itu bongkar mah enak-enak aja gitu. Ini kan tipis dan ada perekat-perekat segala macam. Nah, itu yang satu, itu yang saya jadi pertimbangan saya. Yang kedua, sini kan saya udah pakai SSD NVMe PCIe Gen 3 by 3 atau generasi ketiga 3 kali gitu ya. Kali 3. Nah, saya mau tanya-tanya dan katanya bisa ganti ke SSD Gen 3 kali 4 gitu kan. Nah, speednya Gen 3 kali 4 itu luar biasa teman-teman. Ya, di atas 3000 untuk speed rate, sama speed rate-nya itu 2000 sekian, 2000 besar menjelang 3000 sampai di atas 3000 Mbps ya gitu. Tapi setelah saya konfirmasi ke beberapa orang, ternyata walaupun speed-nya sebesar itu, nah karena SSD saya masih slot SSD saya adalah Gen 3 kali 3, bukan Gen 3 kali 4, maka speed yang ada ikutin SSD bawaan saya, slot bawaan saya. Jadi slot bawaan saya ini adalah untuk read sama write-nya di atas 1500 sampai 2000. Nggak nyampe 2000, 1200 sekian sampai 2000 kurang. Nah, itu Mbps. Nah, jadi kan percuma ya ganti SSD ngebut tapi nggak jadi ngebut amat untuk laptop karena heatsinknya itu nggak maksimal gitu.
Akhirnya ya saya putuskan saya tidak jadi mengganti SSD saya, tetapi saya membeli micro SD kelas micro SD A1 2S gen kelas, kalau nggak salah itu namanya, saya lupa. Nah, itu untuk tambahan storage. Makanya kalau saya panah kanan ini ada Items view list. Devices and drives grouping expanded. SDXC E. Row 1 column 2 9 of 10. ada external storage ya. Local bit. SDXC E. Row 1. SDXC E. Row 1 column 2 9 of 10. Ini adalah micro SD karena kapasitasnya 256 GB. Karena di laptop saya ada micro SD, akhirnya saya pilih pakai micro SD. Sebetulnya ada opsi untuk memilih kayak saya juga punya, sebentar, saya punya ini, teman-teman, kalau teman bisa lihat yang non disabilitas lihat, ini adalah apa namanya flash disk, flash drive dengan 2 ujung, ada Type C di ujung satunya dan ada USB-A di ujung satunya. Ini bisa, ini juga ada yang kapasitas 128 juga. Semua SanDisk, tidak disponsorin ya, tidak di endorse juga. Ini benar saya beli sendiri. Ini SanDisk dan ini micro SD juga SanDisk. Ya, saya ada opsi yang lebih besar 512 juga ada untuk ini, dan juga ada opsi untuk SSD eksternal kapasitas 1 tera juga ada. Tapi be honest, saya tidak memilih itu karena apa namanya? Saya malas dengan kabel-kabel tambahan gitu, karena kalau ini kan memang colok ya, enggak, tapi ada ya manjang dikit. Tapi kalau yang SSD eksternal, kalau ada yang jual tanpa kabel, maksudnya langsung mode kayak flash disk itu langsung colok ke Type C, saya mau. Tapi kalau masih dihubungkan dengan kabel gitu, dengan port kabel, saya malas. Jadi kalau teman-teman non disabilitas yang nonton ini dan punya informasi bahwa ada yang jual SSD eksternal tanpa menggunakan kabel, atau langsung hostingnya langsung colok aja, bisa langsung colok ke port yang ada di laptop, kasih tahu saya informasinya saya lewat kolom komentar di bawah ya nanti, atau bisa juga cek di deskripsi, saya akan taruh email saya di situ sama sosial media saya. Saya akan, siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang punya informasi. Ini ada SSD eksternal yang tidak perlu pakai, tidak menggunakan kabel tapi langsung colok. Ya, jangan lupa komentar di bawah. Oke, lanjut. Oke, di ini saya baru datang kemarin sore. Jadi belum banyak file yang bisa saya pindahin. Saya hanya pindahin baru ada 3 data. Jadi masih banyak, kita cek dulu ya. Masih 225 GB dari 235 GB. Baru kepake 10 GB karena masih baru semalam datang. Ada apa aja sih? Ini ada folder saya namain Abah biar lebih semangat bekerja. Iya gitu deh. Ini folder ayah saya. Ini ada perusahaan yang saya di tempat saya di ACD Q&A. Ada musik saya. Oke, ini aja sih yang ada di drive D. Masuknya ke drive D ini karena tadi kalau drive saya juga nggak hafal karena di laptop saya ini portnya cuma ada 1 USB-C, 2 USB-A, satu di kanan satu di kiri, sama 1 HDMI, 1 DC-in, di sebelah kiri itu ya, sebelah kiri itu ada 1 DC-in, 1 HDMI, 1 USB-A. Jangan tanya yang berapa Gbps karena saya juga lupa. Sama Type C kayaknya juga masih yang 5 Gbps deh, yang bukan yang 10 gitu. Sebelah kiri, sebelah kanannya ada port audio combo jack 3,5 mili. Ada 1 USB-A juga, ada 1 micro SD slot. Itu yang ada. Jadi
lebih banyak sedikit side portnya, jadi ya makanya kalau harus nyolok lagi dengan kabel gitu sebenarnya agak-agak malas gitu, apalagi harus pakai USB hub gitu ya. Itu juga buat saya pribadi saya nggak terlalu suka karena terlalu rame laptopnya gitu. Jadi ini masih yang saya yang ada di drive D saya, jadi saya nggak tahu juga nih drive D atau yang mana yang E mana yang G segala macam. Saya colok aja nanti juga ketahuan sih sebetulnya teman-teman. Kita nggak perlu hafal amat drive-nya apa gitu. Cuman ketika kita colok bahkan akan dibacain juga sama screen reader kita. Tapi ya kalau teman-teman yang baru install ya mungkin akan sangat berguna ya. Tapi kalau buat yang sudah ya tinggal colok aja, nanti atau tinggal bisa juga diteruskan satu-satu mana yang jadi drive C, drive E, drive D, drive E dan seterusnya. Oke. Saya kembalikan lagi. Nah, ada satu drive lagi. Google Drive G. Dia pakainya G. Padahal juga ini kan Google Drive secara cloud ya. Tapi dia juga memakan satu drive di situ. Jadi ini yang ada di PC, ini yang ada di laptop saya. Untuk apa aja yang ada di laptop. Jadi sekali lagi saya recap, di paling atas ada 3D object, desktop, dokumen, download, musik, picture, video. Ini semua adalah defaultnya masuknya di drive C gitu ya. Lalu di bawahnya ada device and drive. Jadi kalau teman-teman nyolok, misalnya saya punya yang versi saya colok untuk di Type C-nya. Karena saya suka pakai Type C, jujur saya senang pakai Type C. Walaupun handphone saya masih Lightning, tapi saya suka pakai Type C, lebih nyaman. Terus ya, ini drive C. Ini tadi memory card, ini ke SD saya. Oke, ini tadi micro SD saya. Saya kembali. Oh, ya Type C ini jadi drive C. Ya. Versi saya jadi tetap ada di drive C. Oke. Ini udah penuh kok ini. Ini sudah dipakai hampir berapa sekarang? Masih sisa 50 giga, 56 giga dari 114 giga. Nah, karena kapasitasnya 128. Oke. Oke, coba kita pindah-pindahin ya slotnya. Context menu. J. SDC window. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Removable disk E. Row 2 column 1 10 11. Kita copot. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Google Drive G. Not selected. Row 2 column 1 10 10. Kalau kita pakai drive yang USB-A-nya, masih ini saya ada di port sebelah kiri teman-teman ya, bagian sebelah kiri ya, laptop. Jadi yang sebelah kiri yang tadi ada DCI, ada HDMI dan satu port USB-A sama satu port USB-C. Oke. Ini di bagian USB-A-nya sebentar. Tunggu bentar. Oke. Ini C, ini tadi. Tetap E teman-teman. Tetap E. Nggak berubah dia, tetap E. Mungkin kalau saya nambahin satu versi lagi baru dia akan berubah kali ya ke yang lain. Tapi ini tetap E. Berarti selama tidak nambah
tidak dipakai semua portnya, maka port itu akan tetap di E. Kita coba satu port lagi sebelah kanan. Context menu. J. This PC window. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Removable disk. Row 2 column 1 10. Devices and drives grouping expanded. Google Drive. Coba G. Unselected. Row 2 column 1 10 of 10. Kita coba yang sebelah kanan. Satu port, hanya ada satu port di sebelah kanan. USB A. The notification from autoplay. USB drive. E. Select the choose what happens with remove. USB drive. E. Row 2 column 1 10 of 11. Tetap E, teman-teman. Google Drive. USB drive. E. Row 2 column 1 10 of 11. Tetap E. SDXC. E. Row 1 column 2 Nah, 9 of 11. kalau ini saya remove, apa jadinya? Context menu. J. This PC window. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Items view list. Devices and drives grouping expanded. View devices and drives. 3 expanded. Local disk. C. Row. USB drive. E. Row 1 column 2 9 of 10. Tetap E dia. Coba kita keluar juga. Context menu. J. This PC window. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Removable disk. E. Row 1 column 2 9 of 10. Kita Devices and drives grouping juga expanded. Google nih. Drive. G. Not selected. Row 1 column 2 9 of 9. Saya keluarkan. Saya keluarkan. Saya colok. The notification from autoplay. USB drive. E. Select the choose what happens with removable drives. Win. Local disk. C. Row. USB drive. E. Row 1 column 2 9 of 10. Google Drive. G. USB drive. E. Row 1 column 2 9 of 10. Tetap E, teman-teman. Context menu. J. This PC window. Items view list. Devices and drives grouping expanded. Removable disk. E. Row 1 devices and drives grouping expanded. Devices and drives grouping expanded. Google Drive. G. Not selected. Row 1 column 2 9 of 9. Tadi kalau teman-teman dengar ada konteks menu, terus saya tekan huruf J itu untuk mengeject si flash disk gitu ya teman. Kita akan coba di port sebelah kiri, juga tetap E, atau dia pindah ke D. Agak-agak susah. Oh, salah port saya. Itu saya masuk ke HDMI. Nggak akan bisa lah. Agak susah emang. Ini sedikit aja disclaimer. Ini apa namanya, kesenangan dan kesusahan memiliki laptop tipis. Karena laptop tipis itu ada susah dan ada senangnya. Susahnya adalah ketika kita nyolokin port agak-agak bermasalah, tapi ketika kita nyolokin di bawah itu sangat nyaman, sangat ringan, karena ringan, enteng, dan simpel. Tapi punya laptop dengan bodi yang tebal, yang juga USB drive. E. Select the choose what happens with removable drives. Window. Devices and drives grouping expanded. Google Drive. G. Not selected. Row 2 column. USB drive. E. Row 1 column 2 9 of 10. tetap E, teman-teman. Coba gitu. The notification from autoplay. SDXC. E. Select the choose what happens with removable drives. Window. Devices and drives grouping expanded. USB drive. E. Row 2 column 1 10 of 11. Jadi yang migrasi tetap di D dan yang USB port tetap E. Nanti kalau saya udah punya lagi teman-teman, saya akan coba praktekkan lagi apa aja yang berubah di untuk abjadnya, apakah berubah semua atau enggak ya. Oke, lanjut dulu. Ini tadi saya udah coba untuk apa yang ada di PC. Kalau kita mau nelusuri yang lagi yang lain, misalkan teman-teman dari sini kita enter. Sorry. Bisa dari sini. Ya, ini dari drive E. Bisa ini NVDA, kita mau copy misalkan. Ctrl C ya teman-teman, copy. Saya mohon maaf saya tidak pakai input on karena keperluan ini takutnya tidak bisa masuk. Jadi saya matikan dulu input on-nya. Ini kita shift sama tab untuk masuk ke review. Ini ada di sebelah kiri teman-teman. Jadi secara tampilan yang tadi yang ada dokumen segala macam itu ada di sebelah kanan yang besar. Di sebelah kirinya juga ada tampilan kecil-kecil yang kita pakai dengan shift tadi untuk review. Kita pilih saja USB drive E, kita enter. Sorry, untuk E lagi. Maaf, saya sadaf ini SPSI
B. Items view list. Command selected 1 of 3. Di sini jangan diapa-apakan dulu, maka kita langsung aja tekan Ctrl plus V. Progress. More details. Checkbox. Not checked. Red open. Available. Nah, Check. ini Zero lagi details. Zero details. proses Copy items from USB drive. E. To SDXC. E. copy. 0% complete. Proving. Pause the operation. Checkbox. Not checked. Red only. Ke proses copy, tapi kalau agak lama kan saya skip aja. Fewer details. Checkbox. Checked. Red only. How type item 2. Copy and item from. You copy and item from USB drive. E. To SDXC. E. 26% complete. Masih 26%, nggak apa kita tunggu proses copy dan proses pastenya atau salin dan tempel bahasa Indonesianya. Sudah 20 sekian persen. Ini ada, jadi saya tampilan ini ada kotak dialog teman-teman. Itu ada yang progresnya itu ada warna putih jalan, di bawahnya ada detailsnya gitu. Bentar lagi akan selesai. Cukup lumayan karena speed untuk rate-nya itu di kisaran 115 sampai 120 Mbps. Untuk ukuran micro SD lumayan cepat ini. Kita copy hampir berapa meg, nggak nyampe di atas 2 GB kayaknya, enggak sih, di bawah itu kayaknya. Cukup baik, cukup cepat, sudah hampir selesai. Ini pasti proses copy. Kalau teman nggak ada suara, nanti bisa ditampilkan ketika di luar ini, tapi karena saya pakai Zoom, jadi SDXC. E. Window. Items view list. NVDA 404. nah, sudah selesai. Sudah masuk di SPSCB, NVDA. Gitu. Itu untuk mengcopy dari file dengan pakai review. Kalau kita backspace, Items view list. Application unselected 1 of 3. Items view list. Items view list. Devices and drives. kembali ke utama atau divisi utama gitu ya. Baik, ini saya close. Sebentar, apa ya? Apa tambahannya? Sebentar. SDXC. E. Row 1 column 2 9 11. SDXC. E. Items view list. Command unselected 1 of 4. ACDQ. Command of 4. Nih, kita coba ya. Waktu terakhir pas saya sebelum upgrade ke Windows 11 dan saya masih pakai Windows 10 untuk merubah apa namanya, nama kan emang FNF2 ya, gitu. Tapi untuk menambah satu folder, sorry saya. Oke. Waktu itu untuk membuat satu folder baru adalah Alt plus 2. Alt, tombol Alt, baik itu yang kanan atau kiri samping space bar, plus angka 2. Ya, masih bisa. Berarti untuk bikin folder, misalnya harus ini apa ya? Nama saya, oke Prasetyo, kita tekan enter. Sudah ada folder atas nama saya. Jadi sedikit tambahan singkat untuk membuat folder di PC untuk di satu di dev kalian, tinggal menggunakan tombol Alt plus angka 2. Itu untuk membuat folder. Gitu. Oke, kita close ini. Oke, sementara ini saya akan stop share. Oke, kembali ke saya. Baik, segitu dulu untuk hari ini. Untuk video kali ini, untuk belajar laptop, segitu dulu. Kalau ada teman-teman atau sahabat-sahabat Netra yang ingin diskusi dengan saya, ingin bertanya atau apa, saya akan cek saja kolom deskripsi yang ada di bawah situ. Dan bisa juga kirim komentar yang ada di bawah situ juga. Saya akan balas satu-satu komen atau mau diskusi sama saya di chat. Nanti ketika teman-teman udah email atau masuk ke sosial media saya, minta nomor WhatsApp saya akan kasih nomor WhatsApp saya. Nanti kita bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke. Jangan lupa tetap dukung channel ini, subscribe, like, share ke semua orang, semua teman-teman, semua sahabat, semua keluarga, baik itu yang non-disabilitas maupun yang disabilitas. Semoga video ini tetap berkenan dan tetap bisa menjadi sarana saya untuk berbagi dan menjadi perpustakaan saya untuk bisa memberikan
berbagi apa yang saya punya, berbagi pengalaman saya gitu. Jadi ya sementara itu dulu. Terima kasih yang udah menonton. Salam Oki. End meeting or leave meeting. Window, leave meeting button, cancel button, end meeting for all.